Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep konversi bilangan, khususnya pada sistem komputer. Kita mengenal ada 4 jenis bilangan ya. Yang pertama adalah bilangan desimal. Bilangan desimal adalah basis 10. Angka yang kita kenal ada angka 0 sampai dengan 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 berjumlah 10. Bilangan yang kedua yaitu adalah bilangan biner dengan basis 2. Angka yang dikenal adalah angka 0 dan 1. Bilangan yang ketiga yaitu bilangan oktal basis 8. Angka yang dikenal yaitu angka dari 0 sampai dengan 7. Dan bilangan yang keempat adalah bilangan heksadesimal basis 16, yaitu angka 0 sampai dengan 9 dan notasi huruf A sampai dengan F. 10 dinotasikan dengan A, 11 adalah B, 12 yaitu C, 13 D, 14 E, dan 15 yaitu F. Sehingga totalnya ada 16. Nah, mohon dipahami untuk konsep atau peta konsep seperti ini. Nah, ini akan membantu mempermudah kita dalam memahami konversi dari bilangan desimal ke oktal atau misalnya dari oktal ke heksa ataupun sebaliknya ya. Karena seringkali kita mengalami miskonsepsi atau ketidakpahaman. Bagaimana cara desimal mengkonversi desimal ke bilangan heksa? Nah, seringkali kita mengalami kesulitan. Jadi mohon dipahami untuk konsep konversi bilangan ya, untuk mempermudahnya seperti ini. Jadi misalnya kita akan mengkonversi bilangan dari desimal ke oktal. Nah, untuk mempermudahnya kita konversi dulu ke biner, baru nanti kita dapatkan bilangan oktalnya. Atau sebaliknya ya, kita konversi dari bilangan oktal ke desimal. Maka dari oktal kita konversi dulu ke biner, dari binernya baru kita ke desimal. Begitupun dengan bilangan heksadesimal. Nah, untuk konversi ke bilangan biner, kami mengingatkan bahwa kita menggunakan 8 deret angka yang akan menjadi acuan dalam melakukan konversi. Ya, 8 deret angka tersebut merupakan hasil dari perpangkatan 2 ya. Mulai dari 2 pangkat 0 yaitu 1, 2 pangkat 1 yaitu 2 ya, atau tinggal kita kalikan saja ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Dan 64 dikali 2, 128. Nah, jadi 8 deret angka ini yang akan kita jadikan acuan ya. Cukup mudah diingat ya, kita tinggal mulai dari sebelah kanan dari angka 1, kemudian kita kalikan 2 sampai dengan sejumlah 8 digit ya. Kalau kita jumlahkan totalnya angka ini itu ada sejumlah 255 dan ini akan berkaitan dengan khususnya kalau kita melakukan konversi ke IP address ya. Jadi sekali lagi untuk konversi ke biner kita menjadikan acuan 8 deret angka ini. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana konversi ke bilangan biner, kita ambil contoh. Misalnya ada bilangan 189 desimal. Berapakah bilangan binernya? Nah, caranya kita menjadikan 8 deret angka ini untuk menjadi acuan kita ya. Dari 8 angka ini, angka-angka berapa sajakah yang jika dijumlahkan itu sejumlah 189 ya. Jadi kalau ada soal berapa binernya dari desimal sekian. Nah, cari angka dari 8 deret ini jika dijumlahkan adalah sejumlah yang diminta. Ya, di sini contohnya 189. Nah, dari 189 ini kita lihat ya. Angka yang
kita pakai untuk mempermudahnya adalah cari yang di bawah 189, tapi paling besar dari 8 deret angka ini ya. Yang pertama berarti tentu 128 ya. Kita gunakan 128 ya. 189 kita kurangi 128. Sisa berapa? Sisa 61. Nah, kita cari lagi dari 7 angka yang tersisa. Kalau kita jumlahkan, itu akan berjumlah 61. Cari yang terbesar tapi di bawah 61. 64 tidak mungkin ya. Karena berlebih berarti kita pakai angka 32. 61 dikurangi 32. Berapa sisanya? Sisanya 29 ya. Tuh, berarti kita cari lagi angka di bawah 29 tapi paling besar, yaitu angka 16. 29 dikurangi 16, sisa berapa? Sisa 13. Nah, kita sudah terbaca ya. Kalau 13 angka yang kita gunakan yaitu angka 8, 4, dan 1. Oke, betul ya. Nah, kalau sudah ditemukan angka-angka yang kita akan pakai, ya, berarti kalau kita jumlahkan itu pastikan sejumlah 189 ya. 128 tambah 32, 160 tambah 16, 176 ya. Tambah 13 enggak 189. Nah, angka-angka yang dipakai ini ya, kalau kita konversi ke biner, maka nanti dia bernilai angka 1 ya. Tapi kalau yang tidak terpakai, maka dia bernilai 0 ya. 128 1, 640, 321, 161, 81, 41, 2, 0 ya. 1, 1 ya. Sehingga desimal 189 binernya adalah 10111101. Nah, ini untuk konversi dari desimal ke biner ya. Bagaimana kalau kebalikannya? Nah, di sini diketahui sebuah bilangan biner dengan notasi 1011111101. Berapakah bilangan desimalnya? Nah, caranya sama seperti tadi. Ya. Artinya kalau kita padankan dengan 8 deret angka ini ya. Ya, kita padankan dengan 8 deret angka ini. Nah, maka angka-angka yang bernilai 1 akan kita jumlahkan. Berarti di sini angka 1, 4, 8, 16, 32, dan 128. Kalau kita jumlahkan, berapa jumlahnya? Sama seperti tadi ya. 1 ditambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, dan tambah 128. Kalau kita jumlahkan, sejumlah 189 ya. Jadi ini untuk konversi dari desimal ke biner atau kebalikannya. Nah, bagaimana untuk ke oktal? Berapakah bilangan oktalnya? Nah, untuk bilangan oktal, acuan kita adalah ini, 3 bit biner ya. Maksudnya seperti apa? Perhatikan ya. Kita sudah dapatkan bilangan binernya ini ya. Oke, sekarang kita pindahkan ke sini. Nah, ini sama ya dengan ini ya. 189 binernya adalah ini. Nah, untuk mencari bilangan oktalnya, kita bagi bilangan biner tersebut menjadi 3 bit 3 bit. Ya, mulai dari sebelah kanan ya. 3 bit pertama, 3 bit kedua, dan 3 bit berikutnya. Nah, per 3 bit bilangan biner kita konversikan ke bilangan notasi desimal ya. Acuannya tetap menggunakan 8 deret angka ini ya. Karena kita cukup 3
bit biner berarti cukup sampai 1, 2, 4 ya. Yang selebihnya kita tidak pakai. Jadi cukup 1, 2, dan 4 ya. Karena kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah maksimal 7 ya, sesuai dengan ini ya. Nah, 101 berarti 1, 2-nya kosong tidak kita jumlahkan ya. Yang ini adalah bilangan 4, berarti 1 ditambah 4, yaitu 5. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah dengan 4, yaitu 7. Nah, ini satunya kosong, berarti ini bit keduanya 2 ya, berarti bilangannya 2. Sehingga kita sudah bisa dapatkan nih, desimal dari 189, bilangan oktalnya adalah 275 ya. Cukup mudah seperti itu bukan? Nah ya, jadi sekali lagi untuk konversi bilangan desimal ke oktal, kita konversikan dulu bilangan desimalnya ke biner, kemudian bilangan binernya kita menjadi per 3 bit biner, kemudian kita cari nilainya berapa, maka didapatlah nilai bilangan oktalnya. Nah, kalau heksadesimal, acuannya adalah 4 bit bilangan biner. Nah, caranya sama seperti oktal tadi, tapi bedanya adalah kita baginya per 4 bit. Kalau oktal per 3 bit, kalau heksadesimal per 4 bit. Jadi kita bagi bagian bilangan biner ini menjadi per 4 bit ya, yaitu ini ya, yang pertama. Kemudian 4 bit yang kedua adalah ini. Caranya juga sama. Karena heksadesimal per 4 bit berarti untuk acuan deret 8 angkanya ini berarti hanya cukup sampai 1, 2, 4, 8 ya. Kalau kita jumlahkan ini sama dengan 15 ya. Jadi kalau full 1 semua berarti jumlahnya 15 ya. Kita lihat 1011. Di sini 1, 2, 4, 8. Yang kita jumlahkan yaitu 1 ditambah 4, 5 ya. Ditambah 8 yaitu 13 ya. Kemudian 4 bit yang kedua 1 ditambah 2 ya. Di sini 4-nya kosong, kita tidak tambahkan. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 8, yaitu 11. Nah, kita sudah dapatkan angkanya, yaitu 11 dan 13. Kita lihat lagi, untuk bilangan heksadesimal, untuk angka hanya sampai 0 sampai 9 ya. Selebihnya dinotasikan dengan huruf A sampai dengan F. Nah, angka A itu adalah 10, berarti 11 itu adalah B, 13 itu adalah D. Sehingga desimal 189 heksadesimalnya adalah BD. Atau desimal 189 bilangan oktalnya adalah 275. Atau bilangan heksadesimal BD oktalnya adalah 275. Atau oktal 275 bilangan heksanya adalah BD. Jadi untuk mempermudah konversi bilangan dari 4 bilangan ini, pahami peta konsep seperti ini ya. Nah, insya Allah ini sangat membantu mempermudah kita dalam memahami konversi bilangan. Cukup mudah bukan? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon bantu untuk di-share atau di-like atau silakan tinggalkan komentar untuk menambah semangat kami dalam membuat konten. Ya. Demikian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.